Welcome in I12 Project. Dengan gue hadir di sini di konten UP untuk pengetahuan. Dengan himbauan pemerintah yang akan menghapus siaran analog pada tahun ini yang akan mempersulit untuk masyarakat untuk dapat memahami tentang siaran digital dan analog. Dengan ini di konten UP untuk pengetahuan, gue bakal ngasih tahu tentang pengetahuan tentang siaran digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo sudah menghentikan secara bertahap siaran analog dan mengalihkan ke TV digital. Di sisi lain, pemerhati komunikasi budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Dr. Firmawan Kurniawan mengatakan Indonesia termasuk negara yang terlambat untuk perkembangan siaran televisi digital. Setidaknya 85% negara di luar sana sudah melakukan ASO atau analog switch off. Jadi negara kita ini termasuk negara yang terlambat untuk melakukan start siaran digital untuk wilayah seluruh di negara ini. Menurut catatan 2003, Jerman telah melakukan siaran digital dan Singapura pada tahun 2004 dan Inggris 2005 dan Prancis 2010. Indonesia mulai berimigrasi ke sistem digital sejak tahun 1997. Namun, tindakan ini baru mulai diwujudkan tahun 2004, tetapi benar-benar menjadi keputusan berkekuatan hukum sejak 2020. Belum tahu nih tentang sistem digital itu bagaimana atau sistemnya itu bagaimana. Jadi sistem digital itu mengubah material secara berbasis kode biner akan menyebabkan lebih efisiensinya penggunaan pita, frekuensi lebih banyak material siaran yang dapat ditransmisikan atau lebih hemat pita frekuensinya digunakan. Kemungkinan ini untuk siaran digital ini lebih minim untuk pengeluaran kali ya untuk di efisien mungkin. Dan sedangkan TV analog ini dapat diartikan sebagai TV yang bergantung pada frekuensi sinyal yang dikeluarkan oleh pemancar. Semakin jauh posisi antena dari lokasi pemancar, semakin buruk gambar ditangkap. Jadi kalau misalkan pakai TV analog, biasanya kan lu kadang-kadang kalau antena lu jelek, terkadang itu gambar itu bakal runyek atau banyak semut. Tapi di siaran digital itu tidak ada, karena siaran digital itu dia memiliki frekuensi yang bersih atau tidak ada semut sama sekali. Siaran televisi digital menggunakan modulisasi sinyal digital dan sistem kompresi yang menghadirkan gambar dengan kualitas lebih tajam dan bersih. Selain itu, suara TV digital itu lebih jernih tanpa ada gesek-gesek atau suara-suara yang mengganggu. Buat perbedaannya, buat lu yang masih bingung tentang perbedaan TV analog dan digital, gue bakal kasih tahu di sini. Tentang mengenai sinyal, pada TV analog terbatas menerima sinyal antena UHF yang masih berbentuk analog, sehingga rentan mengalami noise, gangguan, dan distorsi. Sementara TV digital dapat memproses baik dari sinyal digital maupun analog. Jadi kalau misalkan lu TV-nya masih analog, lu belum bisa menangkap siaran digital. Simpel lagi tuh ya. Kalau TV lu udah digital, pasti lu bisa nangkap siaran analog. Tapi seenggaknya sih kalau menurut gua, lu misalkan punya mobil Mercy gitu. Apa lu bakal mau bawa mobil yang Avanza atau Carry? Nah, itu menurut gua sih kayak gitu. Pasti lu milih yang better kan, yang lebih baik gitu. Ya sama juga dengan frekuensi sinyal ya. Dan untuk yang kedua, pemancar TV. TV analog bergantung pada jarak stasiun pemancar televisi. Semakin jauh jaraknya, semakin sulit mendapat sinyalnya. Dan juga kalau untuk TV digital, tidak bergantung pada dekat jauhnya pemancar. Jadi kalau misalkan TV analog itu, dia itu menentukan dari segi jarak mungkin. Dari jarak lu misalkan dari stasiun televisi itu jauh berapa ribu kilometer itu, lu bakal mendapatkan siaran yang gak maksimal. Tapi kalau lu misalkan pakai siaran digital, lu itu bakal bisa dapat siaran tapi tergantung dengan antena lu. Mudahnya seperti itu. Dan untuk tiga jenis televisi, televisi itu terbagi untuk frekuensi menjadi dua, analog dan digital, seperti yang gue tadi bicarakan dari awal sampai saat ini. TV digital itu adalah TV yang bisa menangkap siaran digital. Simpel lagi tuh ya. Bisa menangkap siaran digital, bisa menangkap siaran analog, tapi TV analog tidak bisa menangkap siaran digital. Simpel lagi tuh ya untuk jenis televisi nih. Jadi kalau misalkan lu menentukan TV analog itu dari TV tabung saja, itu tidak jadi sebuah solusi sih.
menurut gue sih kalau TV tabung itu memang semuanya analog, hampir rata-rata gitu yang gue tahu gitu. Tapi kalau untuk TV LED ada juga yang analog, bahkan hampir rata-rata zaman tahun 2011 itu masih menggunakan TV analog untuk LED. Dan untuk TV-TV saat ini tuh kemungkinan udah nggak ada yang analog kali ya, karena untuk penghapusan siaran analog ini pasti pabrikan juga udah nggak bakal ngeluarin TV-TV analog lagi. Untuk fitur, TV analog tidak memiliki fitur canggih apapun, sedangkan pada TV digital terdapat layanan interaktif dan jadwal acara yang akan ditayangkan. Jadi enaknya TV digital ini sebagai gue nih, pengalaman gue menggunakan TV digital. Kalau misalkan gue lagi nonton TV digital nih, gue bisa tahu nih tayangan apa aja yang bakal ada selanjutnya dari siaran yang gue lagi tonton saat ini. Jadi kalau misalkan lu pengen nonton sesuatu film atau liga-liga bola nih, misalkan yang lu suka nonton bola gitu, lu bisa tahu nih jam segini bakal ada kompetisi match klub mana dengan klub mana. Itu enak ke digital gitu. Jadi lebih, menurut gue sih lebih maksimal lah untuk perkembangannya kalau pakai siaran digital gitu ya. Nah, untuk kualitas gambar, inilah salah satu yang gue paling suka dari digital. Lu di digital itu gambarnya tuh jernih banget. Bahkan kalau misalkan lu bisa lihat dari TV digital itu lu bisa ngelihat wajah dari pemainnya atau aktrisnya. Misalkan dia mukanya, mau maaf gitu, kalau burik gitu ya. Nah, itu bakal ketahuan di siaran digital. Jadi kalau misalkan sebutannya bisa jadi lu misalkan kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, jadi misalkan lu mikir dia cakep, belum tentu dia cakep. Nah, itulah mungkin kayak gitu ya. Nah, jadi kalau untuk lu semuanya nih, misalkan yang tadi gua memberikan informasi dari awal sampai saat ini mengenai tentang siaran digital analog yang akan dimulai pada tahun ini, lu nggak usah khawatir karena banyak kok solusi-solusinya. Lu bisa pakai STB digital, kalau misalkan lu memiliki biaya yang lebih, lu bisa beli TV digital. Jadi sih nggak usah dibikin pusing gitu. Kalau misalkan belum ada duitnya, lu bisa beli di mana gitu, ada aplikasi-aplikasi yang bisa mengkreditkan sebuah STB, pastinya ada gitu kan. Jadi kalau misalkan lu bingung atau pengen solusi yang lebih bagus, lu bisa share di Google atau di mana. Dan di sini gue bakal ngasih link di bawah ini untuk mengenai misalkan lu pengen banget mesen STB digital. Nah, segitu dari gua, Hadi di konten UP untuk pengetahuan. Yo, what's up? See you.